Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Di sini saya akan sedikit menyampaikan terkait dengan adanya perubahan-perubahan kurikulum yang terjadi di negara kita dari beberapa tahun. Bapak Ibu menjadi guru berarti sudah mengalami yang namanya beberapa kali perubahan kurikulum. Jujur untuk saya sendiri, selama menjadi guru baru pertama kali merasakan yang namanya perubahan kurikulum dari 2013 ke kurikulum Merdeka. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kurikulum itu perlu berubah? Di sini sedikit kita berikan gambaran, Bapak Ibu, terkait dengan kurikulum dulu, bahwa kurikulum itu disebutkan sebagai seperangkat rencana dan program yang dirancang untuk memandu proses pembelajaran di suatu lembaga pendidikan, seperti sekolah atau universitas. Ini mencakup berbagai hal seperti tujuan pembelajaran, materi pelajaran, metode pengajaran, penilaian, dan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kurikulum itu kita ibaratkan sebagai sebuah rel yang menjadi panduan kita selama mengajar. Jadi kita ada relnya ini untuk mengajar. Nah, makanya di sini saya gambarkan ada sebuah kereta api yang memiliki rel. Rel ini kita ibaratkan sebagai kurikulumnya dan di sini kita masinis ya. Masinis yang membawa kereta api ini berjalan kemana. Kemudian penumpang kita itu adalah murid-murid kita. Nah, oleh sebab itu kurikulum sangat penting di dunia pendidikan atau saat kita mengajar. Kurikulum itu sangat penting bahwa itu menjadi rel panduan kita selama proses pembelajaran. Nah, coba kita perhatikan dari kedua gambar ini. Di samping kiri ada gambar komputer lama, ya. Kemudian di samping kanan ini adalah komputer terkini, ya. Jadi kalau dulu wujud komputer itu ya seperti ini saja, tidak ada dalam bentuk tablet ataupun dalam bentuk laptop dan secanggih sekarang itu tidak ada kalau dulu. Nah, jadi untuk menguasai komputer lama dengan komputer baru ini kita perlu pengetahuan baru. Karena komputernya saja sudah di-upgrade, maka pengetahuan kita juga perlu di-upgrade atau ditingkatkan lagi. Nah, karena perlunya pengetahuan ditingkatkan lagi, oleh sebab itu kita perlu namanya menyesuaikan pembelajaran atau menyesuaikan diri kita dengan kemajuan teknologi atau kemajuan ilmu pengetahuan yang ada saat ini. Nah, oleh sebab itu, maka yang namanya kurikulum itu perlu berubah. Nah, menurut John Dewey, seorang filsuf pendidikan terkenal, mengatakan bahwa pendidikan harus berfokus pada pengalaman langsung dan kontekstual, yang berarti kurikulum harus terus diperbarui untuk mencerminkan perubahan dalam masyarakat dan kebutuhan siswa. Nah, karena pendidikan itu didapatkan melalui pengalaman, maka pengalaman seorang peserta didik sekarang itu berbeda dengan pengalaman peserta didik dulu. Nah, oleh sebab itu kurikulum itu perlu namanya berubah dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Menurut ilmuwan lainnya atau ahli lainnya, Lev Vygotsky, mengatakan bahwa menekankan pentingnya kurikulum yang memfasilitasi interaksi sosial dan pembelajaran berbasis kolaboratif. Dengan demikian, kurikulum harus disesuaikan untuk mendukung pertumbuhan sosial dan kognitif siswa. Nah, jadi kalau kurikulum itu perlu interaksi sosial atau pembelajaran itu kan perlu interaksi sosial, maka kurikulumnya juga harus diperbarui dengan interaksi sosial yang memfasilitasi interaksi sosial tersebut. Kemudian dari Howard Gardner mengatakan bahwa adanya kecerdasan majemuk yang menyoroti keberagaman potensi intelektual individu. Menurutnya, kurikulum harus dirancang untuk mengakomodasi berbagai jenis kecerdasan sehingga perubahan dalam kurikulum perlu untuk memperluas cakupan pengajaran dan pembelajaran. Nah, oleh sebab itu, kurikulum ini perlu mencakup atau mengakomodasi kecerdasan setiap siswa yang disesuaikan
dengan situasinya saat ini. Nah, kurikulum yang dapat kita gunakan untuk melaksanakan kebutuhan siswa tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, kita dapat menggunakan kurikulum Merdeka yang saat ini pemerintah melaksanakan kurikulum Merdeka ini. Dan di tahun 2023 ini, kita semua di seluruh Indonesia diminta untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Penekanan pada pengembangan keterampilan abad ke-21 itu adalah salah satu kelebihan dari kurikulum Merdeka ini. Jadi disesuaikan dengan pengembangan keterampilan pada abad 21 ini. Kemudian yang kedua, pengintegrasian teknologi. Nah, teknologi saat ini digunakan menjadi alat bantu dalam belajar di sekolah. Jadi kita tidak bisa terpisah dari yang namanya teknologi. Tapi teknologi tidak selalu dapat kita gunakan ketika nanti siswa tidak membutuhkannya. Nah, jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa, Bapak Ibu. Ketika teknologi perlu digunakan, maka kita harus menggunakan teknologi. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek dan kontekstual. Nah, ini untuk melatih kecerdasan dari siswa, kemampuan berpikir dan kemampuan mengembangkan idenya dan disesuaikan dengan konteksnya. Nah, di mana kehidupan sekarang itu kan sangat-sangat beragam. Oleh sebab itu, kita perlukan sesuai dengan konteksnya. Kemudian yang keempat, ada pendekatan yang berpusat pada siswa. Nah, jadi kurikulum Merdeka itu ditekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian fleksibilitas dan dukungan untuk keanekaragaman. Nah, jadi kurikulum Merdeka ini fleksibel Bapak Ibu, gunakan ya. Nanti disesuaikan dengan lingkungan yang ada di Bapak Ibu. Kemudian pemberdayaan guru. Nah, kita sekarang tahu bahwa guru itu ditekankan untuk terus belajar. Nah, itu namanya pemberdayaan Bapak Ibu. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu terkait dengan mengapa kurikulum perlu berubah. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak untuk menontonnya. Silahkan Bapak Ibu kasih tanggapan di kolom komentar ataupun juga nanti kita akan berikan di Google Form ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.